Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Lecce. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Tadi malam Serie A sudah bergulir kembali. Boloknya menjamu Verona dan boloknya menang 2-0. Luar biasa, asuhannya Thiago Motta. Karena sekarang mereka ada di peringkat 4. Ini luar biasa. Seorang legendnya Inter dan sekarang berhasil melatih di boloknya. Dan ini akan menjadi lawan kita 4 minggu ke depan. Semoga Inter bisa menaklukkan Thiago Motta dengan timnya yang lagi perfecto. Nah, sahabat Bob, ini kita juga mendapat kabar gembira. Sebelum pertandingan kemarin bagaimana perpanjangan kontraknya Dumfries tidak ada kelanjutan. Dan ternyata kemarin Dumfries sudah melunak. Kenapa si Dumfries bisa melunak, sahabat Bob? Dia minta gaji 5 juta, Inter hanya sanggup memberikan 4 juta. Kenapa? Karena ada kebijakan baru dari pemerintah Italia. Jadi memang harusnya Inter membayarkan lebih dari 5 juta. Karena kan gaji bersihnya 4 juta. Jadi Inter nggak sanggup. Kalau kecuali tidak ada pajak, nggak ada masalah. Tapi Dumfries mungkin berpikir ulang. Kenapa? Nah, ini kita sedikit bahas ya. Nah, Inter sekarang menempati peringkat 2 terbaik di bawah Manchester City. Bahkan ada di atas Real Madrid. Ini menurut Opta. Statistik ini dibikin bukan sembarangan. Nah, Dumfries juga berpikir selama 3 tahun di Inter, bagaimana teman-temannya, bagaimana keharmonian tim, bagaimana mereka di luar lapangan, begitu sangat dekatnya. Mungkin ini tidak akan dia dapatkan di tempat lain. Mungkin di Inggris dia bisa bergaji 6 juta, 7 juta, tapi kekompakan, keharmonisan tim menurut gua tidak ada yang sebagus Inter. Kita melihat bagaimana waktu Arnautovic Taufik kemarin menyanyiakan peluang, ternyata ada salah satu penggemar yang sampai menangis. Itu bahkan dia, tadi gua baca, dia bukan dari kota Milan, 350 km dari rumahnya. Dan dia menangis setelah melihat itu adalah kecintaan yang bukan dibikin-bikin. Nah, itu fans luar biasa. Apalagi tim. Sekarang mungkin ya, kalau kita lihat bagaimana Skriniar tidak ada namanya, kelihatan. Ya mungkin dia menyesal. Mungkin dia lagi guling-guling di kasur, di kamarnya. Gila men, kok gua ninggalin Inter, ternyata Inter sekarang makin berkembang dan makin bagus. Bahkan pengganti gua, Pavard, lebih hebat daripada gua. Mungkin itu pemikirannya. Lihat Lukaku, keluar dari Inter yang selalu sempurna penalti di Inter, sekarang itu dipegang rekornya oleh Hakan. Dan dia kemarin di Piala Liga pocong, dia gagal penalti. Jadi itu sahabat Bob, ya kalau Hakimi udah menyatakan dia memang cinta Inter, kemungkinan dia mungkin bisa balik ke Inter. Nah, coba lihat, tadi kita juga sempat diskusi, wah mungkin Dum-Dum nanti perpanjang kontrak habis dijual. Menurut gua enggak. Kenapa? Squad kita nih punya squad yang mewah. Lini keduanya luar biasa. Di Marco ada Augusto. Augusto sekarang luar biasa. Dan sekarang kita punya si Buchanan. Kalau Dumfries gacor, nih Buchanan. Nah, Darmian kan juga bisa menjadi pemain center back. Jadi nggak ada masalah, sahabat Bob. Jadi menurut gua pasti Dumfries berpikir ulang. Udahlah, gua terima 4 juta, tapi kan 4 juta bukan duit yang sedikit gitu loh. Artinya si Dumfries semoga dia bertahan. Jadi sebagai penghargaan buat Dumfries, nih ada Dumfries di belakang gua, di kanan gua juga ada Dumfries, penghormatan buat dia. Semoga dia perpanjang kontrak, sahabat Bob. Luar biasa. Semoga Dumfries, Bang Dumfries, dan nanti dia akan berpartner dengan si Mas Augusto ya. Mas Agus di kiri dan Dumfries di kanan, sahabat Bob, untuk melawan Lecce. Ini berita gembira buat kita, apalagi Suning juga kemarin juga udah mengumumkan akan ada perpanjangan pinjaman, dan ini berita baik buat kita sebelum pertandingan melawan Lecce. Nah, ini kemarin belanja bersih klub Serie A sejak 2019 terungkap. Inter Milan cuma menghabiskan 19 juta, sementara Juventus dan AC Milan menghabiskan 200 juta lebih. Wow, kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan kaleng-kaleng beritanya, ini langsung ya
Jadi gini, Calcio Epinanza mengungkapkan total belanja bersih di bursa transfer klub Serie A sejak 2019. Strategi transfer Inter dalam beberapa tahun terakhir mengikuti tren yang jelas. Inter telah menetapkan tujuan keuangan ambisius yang harus dipenuhi dalam hal belanja transfer. Klub telah mengurangi tagihan gaji secara signifikan, apalagi kemarin pandemi ya. Pada 2021, Inter melakukan 2 penjualan besar, Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku. Musim berikutnya, Inter ya kehilangan Skriniar secara free, tapi habis itu Inter menjual Onana dengan mendapatkan cost 0. Inter menjual 50 juta dan juga menjual Brozovic ke Al Nassr. Kenapa? Ya mungkin kalau kita lihat kan waktu perpindahannya si Brozo kan kita juga sama-sama tahu Brozo nggak mau pindah gitu. Tapi karena ini hanya dia pengen menyelamatkan Inter dari secara keuangan, akhirnya dia terima. Siapa sih yang mau meninggalkan Inter? Coba lihat Perisic, Hakimi, mungkin Gosens juga. Kalau Gosens kan karena memang dia jarang bermain. Dan kita lihat bagaimana pemain-pemain kedua yang tidak dimainkan mereka begitu harmoni. Ini luar biasa. Nah, belanja bersih transfer Inter hanya 19 juta. Pada periode yang sama Inter belum melakukan pembelanjaan bersih dalam jumlah besar. Sebaiknya Inter lebih fokus pada perekrutan pemain-pemain free. Onana free, Hakan, Mkhitaryan, dan terakhir kemarin Thuram, sahabat Bob. Inter hanya membeli Gosens, Pavard, Korea, ya ini lumayan. Dan juga kemarin ada Augusto dan juga Pratesi. Tapi inilah hasil akhirnya. Semua kesepakatan ini secara keseluruhan adalah Inter tidak mengeluarkan lebih banyak dari yang mereka hasilkan. Dan sahabat Bob, Milan 200 juta, 205 juta, Juventus 220, terus Napoli 138 juta, Parma 125, dan bahkan Monza juga menghabiskan duit 119 juta, sahabat Bob. Jadi luar biasa, kita kasih selamat buat Inter, Opa Marotta, Suning yang udah bisa menjaga Inter benar-benar stabil. Kita ingat 1 musim, 2 musim belakang dulu Suning out. Mereka tidak tahu apa yang dikerjakan Suning. 8 tahun di Inter, kita merasakan Inter saat ini. Dan gua pribadi nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya. Gua rasa 2-3 tahun lagi Inter akan merajai Eropa. Jadi sayang kalau ada yang mau pergi dari Inter. Dan sayang juga Suning mau menjual. Ternyata Suning juga nggak mau menjual. Karena dia tahu potensinya sahabat Bob. Opa Marotta aja sudah mengikat diri sampai usia dia 70 tahun di Inter. Jadi happy, jadi kita minum dulu sahabat Bob. Biar relax. Ini weekend, jadi sahabat Bob silakan menikmati weekendnya sambil menunggu pertandingan Inter di Senin dini hari. Enak, seger ya. Kalau ngopi jangan lupa silakan ngopi. Nah, sahabat Bob itu untuk laporan Inter bagaimana hebatnya. Dan kita lihat sekarang Inter di puncak klasemen. Dan di Liga Champions masih besar peluang untuk lanjut ke babak berikutnya. Dan hanya banyak mengandalkan pemain-pemain gratis. Tidak semewah AC Milan, tidak semewah Juventus. Tetapi inilah hebatnya. Ini yang dibilang Opa Marotta. Alasan dia mengorbankan pelatih Italia Spalletti. Ya. Nerazzurri mendatangkan pelatih veteran di 2017 sampai 2019 ya. Sebaliknya Inter berpisah dengan pelatih demi mengejar Conte. Conte telah bersedia selama lebih dari setahun setelah pemecatan dari Chelsea. Conte membimbing Inter ke final Liga Eropa dan memenangkan Scudetto di musim keduanya. Spalletti membawa finish ketiga di peringkat ketiga dan musim pertamanya sebagai pelatih di laga keduanya, dan dia juga yang membawa pertama Inter ke Liga Champions walaupun tidak bisa berbicara banyak. Nah, ini yang dibilang Opa, ketika saya tiba di Inter 2019, saya menerapkan kebijakan mengubah budaya klub. Saya mengorbankan seorang seperti Spalletti yang saya anggap sebagai pelatih hebat. Tapi dia adalah bagian dari masa kini dan masa lalu. Budaya yang ada bukanlah budaya pemenang. Nah, itu yang Inter belum punya. Belum ada budaya menang. Marotta menoleh ke belakang. Dan saya mengorbankan pelatih sebaik dia agar saya bisa mendapatkan Conte
pelatih yang saya kenal baik, dan dia membawa kami meraih Scudetto di musim keduanya. Ini luar biasa, makanya kita juga melihat Spalletti bagus, kenapa diganti, dan ini alasannya. Dan kita juga sebenarnya udah tahu alasan, karena mental Conte. Tetapi Spalletti di musim kedua juga mendapatkan Scudetto di Napoli, sahabat Bob. Itu untuk Opa. Nah, ini juga pemerintah, wali kotanya Kota Milan juga masih terus membujuk Inter dan Milan untuk terus di San Siro, tapi kemungkinannya berat karena memang antara Inter dengan Milan juga kurang bagus hubungan antara pemiliknya. Pemiliknya sekarang udah merayu Inter untuk bergabung, tetapi Inter kayaknya enggak. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Apakah Inter akan bertahan di San Siro atau tidak? Kita akan lihat, sahabat Bob. Itu buat San Siro atau Giuseppe Meazza. Nah, ini buat timnya Inzaghi. Tak hanya clean sheet, pertahanan Inter Milan juga menjadi penyerang ekstra di bawah Simone Inzaghi. Itu benar banget, sahabat Bob. Para pemain bertahan Inter tidak hanya membuat lawan diam. Ini belakang Inter yang punya peran vital dalam kemajuan tim. Ini selalu menjadi aspek kunci dari gaya Inzaghi 352. Bagaimana si Pavard bisa maju ke depan, zamannya Skriniar juga, tetapi Pavard lebih lentur dan lebih bagus. Begitu juga Bastoni sekarang yang kita sempat bahas kemarin. Dan juga bagaimana pemain-pemain sayapnya, Dumfries, terus si Di Marco, Augusto, semuanya. Bahkan Bastoni, bahkan Acerbi, Steven De Vrij juga maju. Inilah hebatnya. Jadi semua SDM-nya, pemain-pemainnya dibudidayakan oleh Inzaghi. Ini luar biasa. Sahabat Bob tahu pemain-pemain belakang Inter, Di Marco, selama di Serie A musim ini sudah punya peran 3 gol dan 5 assist. Dan bahkan Dumfries 3 gol, 4 assist. Itu juga si Augusto juga ada memberikan assist walaupun dia belum mencetak gol. Bastoni udah memberikan assist juga. Terus Bisek udah mencetak gol. Darmian juga udah memberikan assist. Acerbi udah mencetak gol. Jadi pemain-pemain belakangnya luar biasa. Jadi kombinasi antara serangan lini tengah dan belakang luar biasa. Ditambah juga dengan kiper Somers. Nah, kita juga kurang bagus nih dapat berita bahwa si Somers katanya demam. Mungkin demam kebanyakan minum, ngopi ya di belakang gawang. Tidur-tiduran. Jadi gabut, sahabat Bob. Jadi akhirnya dia kemungkinan akan diganti Mulyadi. Tapi kita lihat nanti atau besok apakah dia udah sembuh atau tidak? Kemungkinan ya Mulyadi. Tadi ada yang bilang, udah kiper ketiga aja. Nggak bisa gitu. Kalau kiper pertama ya kiper kedua yang gantiin. Kalau kiper keduanya kenapa-napa, baru kiper ketiga. Itu alurnya, sahabat Bob. Ada etikanya juga mengganti pemain. Ya, nah sahabat Bob, luar biasa banget. Terus juga ini tawaran perpanjangan kontrak untuk si Barella ini juga bakal belum habis. Karena apa? Karena memang kemarin di Riyadh udah jelas, udah ada pembicaraan, tetapi tetap memantau. Ada Arsenal, MU, City, dan Liverpool. Tapi kita udah melihat bagaimana antara agent Barella dengan Inter itu juga punya hubungan baik, dan Barella juga pengen terus menetap di Inter. Apalagi kita udah melihat bagaimana gacornya Barella sekarang. Barella sudah semakin konsisten, sama kayak Hakan yang udah semakin konsisten. Kalau Mkhitaryan mah konsisten terus ya. Nah, ini sahabat Bob. Jadi dia tidak akan tergoda lah dengan City, dengan iming-iming uang. Mungkin dia mau beli 90 juta atau berapa, atau gaji berapa. Tapi kita berharap memang si Barella stay dan Dumfries juga stay. Jadi ya kan sering main TikTok berdua tuh di lapangan kan. Jadi kita harap Barella tidak tergoda, dan kita yakin dia tidak akan tergoda dengan terutama City, sahabat Bob. Nah, ke sahabat Bob, ini Qatar Airways menawarkan 20 juta per musim untuk menjadi sponsor Inter di musim 2024-2025. Banyak sekali ya, kemarin ada, sekarang masih ada Paramount, terus Digital Bit yang tidak membayar. Nah, tapi sekarang Inter tetap menerima dulu penawaran-penawaran dari Qatar. Nah, tapi siapa yang paling tinggi membayar, itulah yang akan menjadi sponsor tim utama Inter. Apakah Qatar atau siapa? Kita lihat aja nanti. Ini tugasnya Antonello, sahabat Bob. Jadi ada bagiannya masing-masing. Luar biasa, Inter pada berebut sponsor untuk mensponsori tim Inter. Luar biasa, karena Inter semakin good job. Nah, ini dia sahabat Bob. Kalau kita sedikit berbicara tadi masalah peringkat.
Inter adalah tim terkuat kedua di dunia di bawah Guardiola. Milan dan Juventus keluar dari 10 besar. Kita tidak jumawa, tetapi ini adalah pencapaian yang luar biasa. Seperti kemarin banyak yang tidak setuju, oh akan arogan atau apa. Dia sudah menjelaskan maksudnya dia. Bukan arogan, kalau gue sih tidak melihat arogan. Wajar dia berbicara seperti itu. Dia punya kemampuan, punya kepercayaan diri, dan bagaimana dia membantu timnya, dan bagaimana dia menolak tawaran besar dari Arab. Ini adalah luar biasa, dan wajar aja. Dan menurut gue ya, gue sepakat dengan yang dia bilang, dia adalah regista terbaik di dunia saat ini. Benar banget sahabat Bob. Jadi urutan Inter di kedua itu ya, bagaimana cara menghitung ranking? Opta menggunakan sistem peringkat hierarki berdasarkan algoritma Elo untuk mengukur kekuatan masing-masing tim. Jadi Inter setelah dihitung poin sekian-sekian ternyata di atas Real Madrid. Semoga nanti Inter juga bisa mengalahkan Atletico Madrid di kandang mereka. Sahabat Bob, ini selalu mendapatkan kabar gembira dan semoga Inter terus konsisten di lapangan, apalagi bisa mengalahkan Lecce besok pagi, sahabat Bob. Nah, tadi pagi boloknya ini luar biasa. Fabian ya mencetak gol dan memberikan assist. Jadi kontribusi dia luar biasa dan ternyata ini Thiago Motta yang memoles dia. Ya kalau tadi ngobrol-ngobrol juga bagusnya jangan ditarik dulu ya. Inter pun baru bisa menarik dia nanti di 2025 dengan mahar 12 juta. Itu perjanjiannya. Jadi tidak akan ada tim lain yang akan mengambil kecuali diizinkan oleh Inter, sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga aja nanti Fabian bisa masuk ke Inter dan dia bisa menjadi pemain inti dan masa depan Inter, sahabat Bob. Selamat buat Fabian. Ini yang dibilang Zenga, gue setuju banget. Pernyataan De Paul tidak sejalan dengan pertandingan. Setelah pertandingan, De Paul bilang, menurut ini dia bilang, Atletico Madrid mengklaim bahwa timnya tidak kalah dengan Inter. Terus kata Zenga, menurut saya kata-katanya tidak masuk akal. Sejalan dengan pertandingan. Saya terkejut dengan dribbling pemain Spanyol di babak pertama. Mentalitas Kolo telah berubah. Saya tidak senang dari sudut pandang ini. Mereka ditempatkan dengan baik di lapangan, bahkan jika mereka lebih suka menggiring bola daripada tenggelam. Sekarang saya ingin melihat apa yang akan dilakukannya saat kembali. Simone, saya pikir sesuatu akan berubah, terutama dalam sikap. Jadi kita lihat aja nanti. Ya memang De Paul itu ya biasalah. Yang namanya kalah cari alasan, tetapi ya menurut gua ini pemain kasar gitu loh. Nah ini juga kemarin si agennya Gregorio. Inter tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk membawanya kembali. Namun mereka memiliki presentasi penjualan kembali. Ini memang Gregorio ini lagi viral di Italia, apakah ke Inter, ke Roma, atau ke Juventus ya. Sementara Juventus juga mengincar kiper mudanya Atalanta. Jadi kita akan lihat ya, memang Inter belum punya uang, tapi nggak tahu, who knows musim depan. Kalau Inter mungkin dapat uang dari mana, kita nggak tahu gitu loh. Tapi ya Gregorio ya nggak mungkin juga dia akan menjadi cadangannya Sommers. Nanti kita lihat. Karena kiper-kiper bagus juga banyak, bukan hanya Gregorio, ada Bento, ya Meret tuh juga boleh diambil tuh, free. Silakan Opa, kalau Opa denger, atau nanti gue telepon Opa ya, Opa coba tarik Meret. Ya, Meret itu sekarang kan free, bisa free transfer, jadi Zelensky kita bisa dapatkan, dan bahkan kemarin legenda Napoli memuji si Zelensky, si Hamsik. Dia punya kekuatan yang luar biasa, tapi sayang dia tidak mendapat tempat lagi sekarang. Semoga aja nanti dia bisa bermain dengan pelatih barunya Napoli dan untuk supaya kaki-kakinya nggak kaku, sahabat Bob. Luar biasa. Nah, sahabat Bob, besok gua akan bikin prediksi untuk pertandingan Lecce. Nah, tapi kemungkinan memang nanti Audero akan bermain di belakang ada Bisek dan Carlos Augusto. Carlos Augusto akan menggantikan si Bastoni. Di kanan Bisek, di tengah De Vrij masih ada ya. Terus di tengah-tengah juga kemungkinan Hakan tetap akan bermain, Barella didampingin oleh Pratesi. Di depan kemungkinan Bang Opik dengan Bang Toro, sahabat Bob. Semoga nanti kita benar-benar mendapatkan 3 poin dan terus menjaga jarak karena nanti malam atau besok kalau nggak salah Juventus juga akan bermain, tapi kita tetap fokus dengan diri kita. Tetap membumi. Tidak usah sombong-sombong, sahabat Bob, karena di atas langit masih ada langit. Yang penting adalah tetap konsisten, tetap kompak, jaga keharmonian, karena memang Inter ini luar biasa. Luar biasa banget. Gua aja waktu pertama kenal Inter langsung jatuh cinta, apalagi kayak sekarang gitu loh. Tapi kalau gua ya,
seperti apapun Inter, mau siapapun pemiliknya, mau terpuruk seperti apapun, tetap mendukung. Karena itu udah di hati, sahabat Bob. Lihat bagaimana pendukung siapa namanya tadi ya, yang si menangis kemarin tuh, Paulo ya. Paulo sampai dia menangis gitu loh. Sayang banget si Arnautovic menyanyiakan dua peluang, tetapi akhirnya gol itu membuat dia menangis tanpa dia sadari, dan bahkan itu menjadi viral. Anaknya yang bilang itu, bapak udah masuk TV begini. Nah, sampai dia viral, sahabat Bob. Jadi mari kita berikan yang terbaik juga buat Inter. Kita hanya fans layar kaca. Semoga Inter kita terus berjuang bersama, menderita bersama untuk menang. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!